Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tengku Muhammad Hadi Nasmi, mahasiswa Politeknik Kalteks Riau dengan NIM 2355 30 11 99. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi kita pada pertemuan 9 di praktikum mobile, yakni terkait eh, tutorial screen dan juga dots indicator. Nah, kita langsung masuk ke videonya. Nah, yang pertama itu ialah tutorial screen. Nah, tutorial screen ini eh, akan menampilkan halaman tutorial setelah kita menampilkan splash screen. Sebelumnya kan kita hanya menampilkan splash screen aja. Jadi kayak cuma tampilan sebentar sebelum kita masuk ke loginnya. Jadi kita sekarang ini akan membuat tutorial screen. Ketika user baru pertama kali download aplikasinya, nantinya akan menampilkan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Nah, contoh itu seperti ini. Jadi, tampilannya seperti ini. Nah, ini akan tampil setelah splash screen sebelum kita masuk ke bagian loginnya. Jadi tampilannya itu lebih profesional untuk aplikasi kita. Dan untuk pembuatan itu kita perlu siapkan itu adalah tutorial fragment. Itu ada 3 di dalam satu folder sendiri ya. Tutorial top up bebas namanya apa aja. Nah, kita perlu siapkan fragment adapternya juga. Ini nantinya untuk memuat konten-kontennya. Lalu ada activity yang akan menampung tutorial top up tersebut. Nah, kita siapkan nih fragmen tutorial ini bentuknya seperti apa? Bebas, mau dibuat seperti apa? Nah, saya buat seperti ini kurang lebih. Nah, sedangkan untuk di activity-nya, tutorial top up, nah kita siapkan tombol skip-nya. Jadi apabila user mungkin baru download lagi aplikasinya, jadi dia bisa skip ini dan langsung ke halaman login-nya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dari penerapan tutorial screen. Nah, selanjutnya adalah dots indicator. Nah, ini ya, dots indicator. Nah, dots indicator ini nantinya akan berguna bagi user ketika dia baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Jadi ketika dia ini ke samping nih, nah dia bisa tahu kalau misalnya halaman ini bisa di scroll gitu. Nah, jadi bisa kelihatan di sini. Halaman ini bisa. Ini nggak tahu kenapa halamannya hitam ya. Kalau ini sebenarnya putih, ini putih di sini ya. Nggak tahu ketika ditampilkan di aplikasi seperti ini. Tapi kalau misalnya ditampilkan di device lain dia tetap warna putih. Ini karena ditampilkan di handphone ya. Nah, dots indicatornya. Nah, untuk dots indicator ini kita bisa siapkan di sini dots indicator. Nah, ini kita ambil dari GitHub ya. Kita perlu siapkan dulu di modul app itu kita implementation dari indicator GitHub-nya. Ini bisa teman-teman cari, saya indicatornya seperti apa aja bentuknya. Tapi yang saya gunakan ini. Nah, setelah itu di tutorial top up fragment-nya, activity-nya ini. Kita perlu menghubungkan dots indicator-nya agar dots indicator ini bisa berjalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi setiap bergerak, dia akan berpindah sesuai dengan fragmen keberapa yang kita tekan. Nah, itulah kurang lebih materi kita kali ini terkait tutorial screen dan juga dots indicator. Nah, kita langsung ke pembahasan aplikasi latihan kita. Nah, ketika masuk, dia langsung ke splash screen, lalu ke halaman si apa tadi ya? Si tutorial screen tadi yang kita bahas. Ini. Kalau misalnya pengguna sudah selesai membaca ataupun dia bisa skip dari awal, kan? Langsung berpindah ke halaman tempat ini. Nah, di halaman login ini kita juga udah menerapkan text input layout sini. Nah, jadi sini tampilannya sudah oke ya, sudah keren banget. Misalnya kata sandi bisa pindah sini, email itu bisa menjadi hint. Kita masukkan di sini hadin atau apa. Nah, di sini enaknya kita menggunakan input layout tersebut. Kita coba di sini ya. Out activity layout out activity. Nah, kita di sini bisa menggunakan yang namanya itu input layout itu. Nah, text input layout. Kita sini bisa menggunakan banyak hal di sini. Misal kita tambahkan hint yang tadi kata Sandi. Jadi ketika kita klik dia berpindah ke sini, tidak lagi kita menimpa tulisan tersebut untuk masukkan username atau passwordnya. Kita juga bisa menambahkan helper text nih, masukkan username dengan benar nih di bawah sini
Ada banyak lagi yang bisa kita lakukan di sini. Misalnya kita bisa menambahkan apa lagi ya? eh Error enable. Jadi kalau misalnya pesan error tuh divalidasi bisa di sini. Terus ada counter max length. Kita bisa maksimalkan berapa karakter yang bisa diketikkan di sini. Jadi kalau misalnya kita gunakan jadi kita tinggal panggil-panggil aja nih. Kayak gini app helper text ada banyak. Teman-teman bisa cari di Google apa saja atribut app dari text input layout yang bisa kita gunakan. Jadi ini lebih fleksibel penggunaan text input layoutnya. Nah, lalu kita masuk ya, kita masuk aja ke aplikasinya. Ini masih belum pakai data, masih dengan hadid. Pokoknya username sama password sama login. Nah, sini kita juga udah gunakan yang namanya chip. Jadi kita gunakan tampilan ini. Nah, jadi semua konten di bawah ini udah difilter menggunakan chip tadi ya. Saya yang terbaru semua ini. Kita 7 hari lalu, inilah yang 7 hari lalu, 1 bulan lalu belum ada karena udah lama banget gitu ya. Nah, jadi kita udah menerapkan chip di sini. Nah, cara penggunaan itu di chip itu kita coba ke promo ya. Promo, fragmen promonya. Kita cek mana tadi ya, fragmen chip, chip. Nah, ini. Kita bisa panggil chip, chip group. Nah, kita bisa tambahkan ini, tiga ini untuk di materialnya. Nanti kita tinggal bagian promonya. Nah, sini kita tinggal tambahkan kondisi ketika chipnya itu chip terbaru yang mana yang tampil, chip tampil yang mana. Nah, misalnya chip yang baru semuanya tampil, lalu untuk 7 hari lalu kita tampilkan yang ini, lalu yang lainnya belum ada, kita bikin gone gitu. Nah, inilah kurang dari chipnya untuk memfilter ini. Ini karena belum ada data, jadi kita static terlebih dahulu seperti ini. Nah, kalau untuk break on drawable itu udah banyak saya gunakan. Break on drawable itu udah sering digunakan. Misalnya di sini cari top up itu sudah menggunakan background drawable-nya di base activity, base activity. Jadi nggak perlu, jadi itu udah biasa ya digunakan ya. Drawable-nya misalnya di mana ya, di bagian search. Nah, di input search ini kita udah panggil drawable rounded input search wide kita buat sendiri. Kodenya itu bisa teman-teman buat sendiri ataupun dimintakan di GPT. Kita bagian input search wide. Nah, ini tinggal buat aja nih. Jadi nanti ditampilkan seperti ini untuk di background search kita. Jadi bisa fleksibel digunakan untuk apa aja. Untuk backgroundnya bisa kita buat sendiri ataupun kita minta tolong ke AI agar lebih menarik. Seperti itu. Udah. Nah, jadi itulah pembahasan dari latihan aplikasi top up yang sudah saya buat pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin cukup sekian video kita kali ini terkait materi utama kita pembahasan mengenai tutorial screen dan juga dot indicator dan juga tambahan materi terkait text import layout, chip dan chip group serta background dengan drawable content. Sampai jumpa di next video. Bye bye.